mulai naik mobil, saya dengar semua firman yang saya dengar kemarin. Ibu cerita, kamu tahu artinya pengabdian? Kayak Miel. Saya rasa kok gampang ya Tuhan. Kenapa saya terlalu susah mikirinnya? Harus segalon air mata baru terbukti itu pengabdian. Enggak loh. Cukup kerjain dan penasaran dengan apa yang dialami pemimpin kita. Dan kita pengen. Kita coba. Kalau itu jatuh, coba lagi. Sampai kita ngerti indahnya, nikmatnya. Ternyata segampang itu masuk ke ruang itu. Asalkan telinga ini terbuka untuk mendengar. Karena kuncinya telinganya harus boleh ditindik di pintu itu. Kenapa harus ditindik di pintu itu? Supaya kamu gak pergi dari pintu itu. Dan menjauh dari ruangan yang harus kita nikmati. Itu bukan korban. Tapi itu sebuah panggilan yang memaksa. Karena dia begitu cinta. Dan engkau harus masuk ke ruang itu, kata Tuhan. Di dalamnya ada makanan terbaik yang engkau harus makan. Itu sebabnya ditindik telinga kita di pintu itu. Karena nama pintu itu adalah Yeshua HaMashiach. Pintu itu cuma mau bilang, nempel sampai engkau tidak ada jarak. Sampai kalau aku sewaktu-waktu buka pintu itu, engkau ada di sana. Engkau enggak lagi main-main dengan pikiranmu ke ruang yang lain. Ke bumi, ke tanah, ke kolong. Sampai masuk ke sumur bahkan liang kubur. Aku mau paksa kamu. Waktu aku buka pintu itu, engkau lagi nempel sama aku. Ternyata sesimpel itu. Mungkin buat saudara pekerjaan dan pelayanan terkecil itu bisa jadi beban. Tapi kalau engkau terus bilang, Tuhan aku mau nikmatin nempel di situ. Misalnya Wawan, dia nempel aja di sound system itu. Mungkin satu pagi Tuhan lagi buka pintu raja-raja. Dan dia lihat ada seorang hamba yang hatinya nempel di sana. Tiba-tiba seluruh perkataan 7 panggilan, dia bisa masuk. Dan Tuhan bilang, ayo nikmatin. Waktu saya di mobil tuh saya tiba-tiba lihat hati besar. Saya bilang, ini Tuhan ajarin saya. Ibu bilang, ada apa di hati kamu? Apakah masih ada yang luka? Saya coba cari. Dan saya tiba-tiba waktu tadi di jalan itu, saya lihat hati besar sekali. Dan saya lihat beberapa pemimpin ada di dalamnya. Di dalam hati yang besar. Dan Tuhan tuh bilang gini. Apa yang membedakan orang yang bisa menikmati hati Tuhan sama yang enggak? Gampang. Waktu dia mendengar sebuah kebenaran, kan kebenaran Tuhan itu udah dibilang kayak pedang. Pedang itu kan harus tajam, kalau enggak berfungsi sebagai pedang. Dan tugas si pedang ini memotong. Dan itu pasti gak enak. Itulah kebenaran.
Kita pengen nyatu sama firman kebenaran yang adalah pedang. Tapi kita gak pengen, gak enak. Padahal kalau dibiarin aja mungkin sakitnya sebentar. Tapi hatimu harus tahu, hatimu gak perlu sakit. Hatimu cuma perlu menerima hati yang baru dan mencintai. Saya tuh bahkan mau ngomong tuh gimana ya, saya ngerasain sampai susah sekali ngungkapinnya. Sebuah rasa yang begini. Kalau kamu dikasih tahu kebenaran, ngapain sakit? Itu adalah sebuah jalan yang paling enak untuk engkau bisa menikmati. Contohnya begini saudara. Kita seringkali hidup dalam minder karena kemiskinan. Tapi karena dengar orang hina, lu miskin, gak bisa apa-apa, tolol dan sebagainya. Dan kita sibuk mikirin, hati kita sibuk mikirin kenapa betapa gue ini hina, betapa gue ini kenapa miskin, kenapa saya goblok, kenapa gak kayak mereka punya kesempatan bagus, dan terus mikirin dan nyalahin. Waktu berhadapan dengan sebuah pedang. Padahal kalau saudara tahu, encek-encek glodok kaya raya itu nggak perlu pakai barang mewah buat nyatain dia ini kaya. Sekalipun dia masuk ruangan, satu ruangan hina dia miskin, dia nggak perlu tersinggung. Karena emang dia udah kaya. Dia nggak perlu jadi minder karena aslinya dia kaya. Tuhan tuh bilang gini, kalau kamu tahu kamu anak raja, aslinya kaya. Aslinya luar biasa. Aslinya bapamu ini bukan konglomerat, tapi yang punya seluruh surga, bumi, tutup bahkan pintu neraka. Aslinya papa kita begitu. Dan kalau kita mengerti itu, dan kita ngerti kalau kita harus pura-pura jadi miskin dulu. Ya, ini cuma pura-pura aja. Tuhan harus buat saudara pura-pura lahir di keluarga penuh kutukan. Dan tujuannya untuk mematahkan kutukan itu. Saya harus mungkin lahir dari seorang papa yang main kuasa gelap. Supaya saya bisa punya kuasa memutuskan kuasa gelap dari hidup saya. Dan menjadi berkat. Yang terus gagal kayak roller coaster. Berhasil bangkrut. Jadi saya gak ngerti nih berhasil bangkrut. Jadi kehilangan identitas seolah-olah. Untuk saya bisa punya terobosan. Dan berjuang mengalahkan itu bersama Tuhan. Jadi ini cuma pura-pura saudara. Tolong kita masukin ruangan itu yuk. Mau pagi ini saudara? Masuki ruangan yang sesungguhnya yang kau punya. Amin. Boleh PPT-nya. Sebenarnya ada PPT tapi kita ngalir sama Roh Kudus ya saudara. Tuhan tuh bilang gini. Nah, setiap kali dengar firman. Supaya hatimu ini bisa ngerti. Masuk ruang perenungan. Kan kalau kita dengar gini. Mari menjadi satu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu susah banget dipikirin. Benar gak saudara? Tuhan bilang caranya renungin. Di Mazmur 119 ayat 99. Kenapa Daud dengan semua proses responnya itu beda sama yang lainnya? Ini yang membedakan. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan.
Ternyata aku renungkan itu. Renungan itu artinya pengabdian, doa, dan mempelajari. Itu sebabnya Daud dipilih jadi raja yang sampai berkatnya 7 keturunan. Karena dia terus mempelajari hati Tuhan. Saudara, Tuhan tuh bilang caranya masuk ke hati yang besar itu merenungkan. Makanya dari pagi tuh semua khotbah yang kemarin saya dengar itu kayak diulang lagi gelombangnya. Apa yang susah gitu ya. Kayak miel aja, ikutin tapi dengan semangat. Soal hasil itu miliknya Roh. Tapi kita capek mikirin hasilnya. Karena kita perlu membuktikan bahwa diri kita bisa. Bukan membuktikan bahwa Bapa kita bisa. Hari ini kita mau tanggalin beban kita yuk. Gak susah untuk masuk dan buat Tuhan membangun 7 pilar. Amin. Karena itu usaha Dia. Bagian kita merenungkan Dia. Waktu saya dengar jadi 0. Reinhard Bonnke itu bilang, aku ini 0. Ini semua khotbah kemarin ya saudara. Karena itu gema terus putar terus. Aku itu 0. Yang satu Tuhan. Kalau Tuhan berjalan di depanku, maka jadilah no limit. Semakin banyak 0, semakin banyak. Semakin dia merasa gak bisa, semakin banyak jumlah yang diterima oleh kerajaan surga dan saudara. Rupanya gak merasa bisa itu bagus. Gak usah minder. Tapi harus merenungkan Tuhan. Amin. Banyak dari kita, saya gak merasa bisa. Pulang merenungkan pikiran-pikiran kita sendiri. Yang kenapa gak berasa, gak bisa-bisa. Hasilnya kita menyatu dengan pikiran kita. Dan kita membuahkan ketakutan, trauma, luka. Dan hati kita gak butuh itu. Mari sama-sama ucapkan. Hatiku sudah gak butuh luka. Gak butuh minder. Gak perlu merasa gagal. Bumi ini tempat kita belajar mengenal hati Tuhan. Saudara gak perlu buktiin apa-apa. Amin. Biarkan Dia yang buktiin dirinya dalam hidup kita. Kita cuma perlu renungin hatinya. Dan saudara saudara gak usah pikirin apa yang saya ngomong. Tuhan tuh cuma bilang buka pori-porimu. Tuhan mau bawa saudara ke ruang-ruang yang berbeda. Dan Tuhan bilang, kalau kamu masuk satu ruang, yang kamu lihat gak boleh sama. Kalau yang dilihat masih sama, itu belum masuk ke ruang yang baru. Jadi mulai pikirin, sampai tadi duduk Tuhan bilang gini, kambing dombanya Yakub aja ngelihat beda, hasilnya beda. Masa manusia punya kekuatan jauh lebih super daripada kambing, karena kekuatan itu dari Tuhan. Amin. Lo kambing domba Yakub, saudara tahu kan bagaimana caranya Yakub menjadi kaya raya? Cuman mikirin karena mimpi, lalu memberikan domba kambingnya bayangan. Penglihatan, bintik-bintik. Sebelum mereka menyatu satu sama lain binatang dengan binatang itu. Jadi bagaimana mungkin kalau kita mau membayangkan Tuhan dan menyatu antara kita dengan Tuhan. Gak mungkin gak melahirkan yang ilahi. Tuhan, saya bilang tolong ajarin saya naik tangga itu. Yang rasanya ringan, enak. Sebab kuk yang daripadanya ringan dan enak. Amin. Saudara enggak akan stuck di satu pelayanan yang begitu-begitu aja. Akan jadi terdengar sebuah yang ajaib. Pelayanannya apa? Seperti yang sudah terjadi. Sudah terjadi loh di sini. Pelayanannya apa? CS. Terus sekarang lagi ngapain? Memimpin 5 rumah singgah. Wow, gila. Luar biasa banget.
Saudara, itu udah terjadi. Masalahnya ekspektasi kita, uangnya segudang, mobilnya begitu keren. Iya, tapi nanti, bukan gak bisa. Kan ini lagi belajar sampai yang di dalam punya wadah yang cukup dan telinga kita tertancap di pintu itu. Amin. Jadi kalau kita suka buka anting kita terus jalan-jalan, ya belum bisa sampai kita benar-benar tertancap. Hati kita gak pengen pergi. Tuhan mati dan hidup sampai saya melihat Engkau di awan-awan. Aku mau di sini ditanam di hadirat Tuhan. Hati kita gak lari-lari. Memang kaki kita tetap di sini karena gak tahu jalan apa yang bisa kita jalanin. Tapi hati, pikiran yang direnungin itu udah melalang buana. Andaikan aku jadi artis gitu ya. Andaikan aku jadi begini. Itu udah pergi kemana-mana. Yang Tuhan mau, tubuh jiwa roh kita nyatu dengan apa yang Tuhan berikan. Amin. Next. Setelah misalnya hatimu gak butuh luka pada waktu engkau ditegur. Karena teguran itu membuat hatimu ditambal. Yang tersisa setelah ditegur gak boleh luka. Tapi menjadi benar. Karena kebenaran itu ditancapkan. Amin. Hatimu gak perlu kecewa waktu dibilang kamu bodoh. Karena itu seperti menyadarkan, hey, Tuhan itu berhikmat dan kamu pasti berhikmat. Dan kau usir semua kebodohan. Amin. Mari masuki sebuah ruang terakhir. Mazmur 139. Ini terakhir tapi ayatnya panjang. Saudara bisa baca sendiri. Kita mau lihat yuk ruangnya Tuhan. Apa yang dia pikirkan waktu ngelihat kita. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu lukamu. Gak perlu jerit-jerit luka nih gitu. Dia tahu. Kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti loh pikiranku dari jauh. Duduk berdiri aja dia ngerti. Masa mati hidup kita dia gak peduli. Engkau memeriksa aku, dicek setiap kali. Kalau aku lagi berjalan dan berbaring, sampai kayak gitu perhatiannya Tuhan. Masakan dia membiarkan engkau menyambut kedatangannya sebagai orang yang gagal? Gak mungkin kan saudara? Ambil iman pagi ini sama-sama. Terus saudara serap iman. Lalu Tuhan bilang, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya engkau sudah ketahui. Dan Tuhan dari belakang, dari depan engkau mengurung aku. Ini meterai saudara. Dikurung sampai saudara gak bisa keluar. Jadi apa yang mengurung kita ini adalah cintanya Tuhan, bukan nasib. Enggak selamanya jadi orang berpikir engkau miskin. Enggak saudara. Aslinya kita cerdas. Kita kaya. Amin. Kita ini makhluk surga. Dari belakang dan depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganku di atas kepalaku. Kayak Bu Iren tiap pagi. Naruh kepalanya di atas Nancy. Nancy pintar kan ya saudara. Itu karena tangan yang ditaruh. Saya percaya orang-orang yang ajaib, anak-anak pemimpin, kok beda ya? Karena ada tangan yang ditaruh di atas kepalanya. Saya gak punya mama, taruh tangan saudara di atas kepalamu. Bapak, aku menyatu dengan kamu. Aku pintar, aku cerdas. Ucapkan yang baik. Saudara, lalu kemudian, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Saya pengen saudara kita serap pagi ini. Judulnya kita serap, amin. Lalu kemudian terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Gak usah ngerti kenapa sih ini terjadi dalam hidupku. Kayak bangsa Israel nanya di padang gurun. Kenapa dia melakukan ini kepada kita? Dan Tuhan memandang itu sebagai kejahatan.
Yang penting ngerti hatinya. Kenapa saya udah 12 tahun mengabdi dan saya belum melihat Tuhan angkat saya? Enggak perlu ngerti, yang penting percaya hatinya. Sampai kita lulus, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Saudara, kalau kita kabur, kita akan mengulang ujian yang sama. Enggak usah. Sampai ke ujung bumi pun, saya lengkap ya. Mendaki ke langit engkau di sana. Aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau juga di sana. Aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut. Mau kerja di luar negeri, jadi TKI misalnya ya. Pikir gaji 20-30 juta ke Amerika. Engkau juga ada di sana. Sama ujiannya. Lebih baik cintai dan dengan secepat mungkin kita naik. Amin. Dan kemudian maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kenapa? Karena aslinya memang hidup kita ini anak-anak siang. Amin. Kita punya perjanjian matahari terang. Sebenarnya yang kita lewatin segelap apapun itu tetap terang Tuhan. Cuman membuat kita dari yang fana jadi lebih punya kemuliaan dalam kekekalan. Amin. Tapi banyak kali kita pengen kemuliaan dalam kefanaan. Makanya itu beda ekspektasi sama Tuhan. Kita pengen secepat mungkin kita dimuliakan. Tapi Tuhan pengen secepat mungkin Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Sehingga jalannya gak sama dengan yang kita pengen. Kita pengen 2 tahun kita melayani. Lalu tahun ketiga gitu ya. Kita langsung kehidupan kita berubah total. Tapi cara pandang kita tetap boleh sama. Karakter kita tetap boleh sama. Tapi kita pengen ekspektasi yang luar biasa itu. Gak bisa kayak gitu. Karena yang Tuhan sedang bentuk dari dalam adalah kita. Kepentingannya adalah saudara. Bagaimana menjadikan anakku yang gak ngerti kalau dia anakku. Yang gak ngerti kalau dia itu kaya raya dalam segala hal. Kembali mengenal aku. Setelah itu yuk kita jelajah samudra ini. Amin. Mari kita ambil rasa itu yang Bapak mau berikan. Percaya engkau anak yang pasti bisa. Setelah itu 7 pilar supranatural kita nikmati sama-sama. Gak sabar Tuhan pengen kita nikmati. Aku bersyukur kepadamu, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ini kata-kata orang yang dari istri kedua kayaknya. Dan selalu selir. Gak diperhitungkan, dianggap jelek, dianggap enteng, dianggap hina. Cuman boleh miara gembala sementara seluruh kakak-kakaknya disekolahin sekolah perang. Dia cuma dikasih cap selamanya kamu jadi begini aja ya. Itu dombanya bukan 1000, cuman 3. Dianggap begitu rendah tapi dia bisa bilang kejadianku dahsyat ya ajaib. Ada sebuah pengenalan kalau dia tuh anak Bapak. Karena dia gak punya pengharapan, punya Bapak di bumi. Jadi dia menaikkan seluruh perenungannya kepada aslinya. Yaitu dia anak Bapak, itulah Daud. Ini Mazmur Daud saudara. Lalu saudara jadi gini, sebelum kita nikmati semua itu kita harus bersyukur bahwa kita nih lahir dahsyat banget. Bisa gak ngomong sama diri kita, kamu ternyata dahsyat loh. Ajaib loh. Wadah yang dahsyat dan ajaib itulah yang bisa menampung kedahsyatan dan keajaiban Tuhan. Bagaimana dia mau ngalirin yang dahsyat kita aja gak yakin. Wadahnya gak yakin dahsyat. Begitu yang dahsyat masuk kita pecah. Pulang dari tempat ini renungkan. Kalau gak bisa rasa perkatakan saya dahsyat. Saya dahsyat. Terus ngelihat kayak gini kemarin. Jangan kalau misalnya saudara terima janji yang besar. Lalu kemudian saudara yang membuat kempes lagi adalah sebuah teror iblis. Kontrakan belum bayar, listrik belum bayar. Dan kita jadi bilang kayaknya gak dahsyat gitu kan. Itu teror. Karena itu cuman games. Gamesnya adalah saudara belum bisa bayar listrik nih.
Ayo mau pakai kunci apa? Kunci iman, ting nong, begitu tepat naik level. Kayak game katanya. Kemarin saya renungkan, iya ya bumi kayak Play-Doh ya. Aduh, kan ibu bilang, bumi itu kayak Play-Doh mainannya Tuhan. Ngapain kita terlalu serius mikirin listrik? Karena hidup kita bukan diantara seluruh listrik yang dan tagihan yang gak bisa dibayar. Hidup kita ini supranatural. Itu cuman games ujian. Oh akhirnya kuncinya kamu ketemu, Tuhan ketawa. Terus saudara juga ketawa. Terus kebayar deh listriknya. Amin. Itu ruang yang baru saudara. Kata Tuhan, nah lihat semua dari matanya Tuhan. Kalau saya lagi tuh baca Tommy Tine. Kita itu sering seperti seorang anak kecil tapi yang gak sama Alkitab ya. Anak kecil yang begini. Hari itu dia masuk ke lift sama bapaknya. Tommy Tine digandeng sama papanya di lift. Dan tiba-tiba semua orang bule itu kan tinggi-tinggi masuk penuh. Dan dia lihat itu kayak raksasa. Dia takut banget ini raksasa semua. Gak bisa napas tiba-tiba sesek. Dia tarik bapaknya. Papa. Terus digendong sama papanya. Saudara lihat kalau Miel digendong, wah kayaknya dia terbang beneran saudara. Padahal digendong bapaknya. Kenapa? Karena dia di tempat yang lebih tinggi. Dan dia lihat saudara kecil-kecil semuanya. Lebih kecil dari dia. Tommy Tine itu kayak gitu. Digendong tiba-tiba dia bilang, why semua kok kecil-kecil katanya gitu. Kenapa? Karena digendong papanya. Banyak dari kita waktu berjalan dengan kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, kita akan lihat masalah itu raksasa. Tapi waktu kita biarkan Tuhan peluk, di hatinya yang besar, tiba-tiba masalahnya jadi, ayo saudara bilang kayak GGB. Sekalipun fakta bilang, saya. Jadi iblis bilang besar, saudara bilang besar misalnya ya, saya pura-pura bergema besar gitu ya, saudara begini. Besar, kecil. Think out of the box sebab ada new box. Amin. Supranatural box. Oke, saya lengkap aja. Setelah saudara bersyukur, kau buat jiwaku benar-benar menyadarinya. Bahwa tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Bukan yang sudah dibentuk, yang akan dibentuk. Hari-harimu yang akan dibentuk dia udah tulis saudara. Jangan pilih hari yang berbeda. Pilih hari yang udah ditulis Tuhan. Amin. Makanya setiap kali kita ibadah, kita angkat perjanjian itu hari-hari yang akan ditulis. Perjanjian Daniel. Kami akan terluput dari kesesakan besar. Itu hari-hari yang akan ditulis dalam hidup kita. Amin. Sudah ditulis. Jadi kita orang yang pasti terluput. Mana aminnya? Biar tertulis engkau terluput. Saudara, tidak ada sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, tapi betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, akan sangat ajaib saudara. Apabila aku berhenti, masih aja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta kepada engkau. Mereka cuman Coba ya, kalau ada yang bilang saudara miskin, jawab apa? Dusta. Kalau ada yang bilang saudara gak akan bisa nikmati janji, saudara jawab apa? Dusta. Karena itulah kefasikan, karena kebenarannya Tuhan sudah tulis hari kita. Apabila dan dikatakan gini, selidikilah aku ya Tuhan, kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah
Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara kalau ngomong gini suka serem ya. Selidikilah aku. Beda soalnya pikirannya. Pada waktu saudara bilang selidikilah aku, lihat batinku. Kayak mau dibelah gitu. Kayak kita yang mau dijadiin korban. Padahal hati Tuhan gak kayak gitu. Waktu dia selidiki hati kita, dia mau lihat apa yang kurang dan sembuhkan kita. Dan tambahkan iman, tambahkan semua yang kita nggak punya. Itulah Tuhan.